Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam dan bahagia. Izinkan pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 menyampaikan ruang kolaborasi modul 2.1 tentang praktik pembelajaran yang berpihak pada murid. Adapun anggota dari kelompok 2 adalah Nima Dekartiani, Niputu Eva Wahyuniasih, dan Niputu Ari Suyastini dengan fasilitator Bapak Hairil Anam, pengajar praktik Bapak Yohanes Triutomo, dan Buluh Kadek Yanti Wulandari. Adapun skenario dari pembelajaran berdiferensiasi yang kami analisis adalah Bu Derana adalah seorang guru biologi SMA. Ia mengajar murid-murid kelas 10. Adapun tujuan pembelajarannya adalah murid dapat menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Karena situasi sedang pandemi, Bu Derana kemudian menggunakan metode flip learning, di mana sebelum pertemuan daring dengan guru, ia meminta murid-muridnya untuk mempelajari dulu materinya. Bu Derana telah menyiapkan paparan tentang materi keanekaragaman hayati yang dapat diakses secara mandiri oleh murid-muridnya. Di dalam paparan ini, Bu Derana menjelaskan tentang konsep kunci dari keanekaragaman hayati dan tingkatannya, keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, keanekaragaman genetik. Bu Derana juga menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia. Sumber yang ia sediakan misalnya artikel dari koran, video-video dari Kehati, WWF, Greenpeace yang ia ambil dari internet. Untuk membantu murid-muridnya belajar mandiri, Bu Derana menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu. Setelah tahapan belajar mandiri, murid-murid kemudian diminta mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka di mana setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban dua temannya. Ibu Derana memastikan setiap anak mendapatkan umpan balik dari temannya. Ibu Derana lalu meminta murid membuat jurnal refleksi yang harus dilengkapi sebelum mereka masuk ke tahap pembelajaran sinkron melalui pertemuan Google Meet. Dalam tahap forum diskusi sinkronus, guru memberikan pertanyaan pemantik untuk memulai. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diantaranya, tindakan keanekaragaman hayati mana yang paling penting dilindungi terlebih dahulu? Mengapa? Kapan terancamnya keanekaragaman hayati ekosistem dapat mengancam keanekaragaman hayati spesies dan genetis? Mengapa? Dan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang dapat memperkaya materi dan pemahaman murid akan konsep. Selama proses diskusi daring, Ibu Derana mengamati jawaban-jawaban murid untuk mengetahui apakah ada miskonsepsi yang dimiliki murid atau apakah ada murid-murid yang tampak belum paham. Di akhir diskusi, Ibu Derana memberikan murid tantangan untuk membuat paket info digital yang mengidentifikasi ancaman pada satu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi 3 tingkatan keanekaragaman hayati, sekaligus berikut rekomendasi penanganannya. Ibu Derana memperkenankan murid memilih sendiri lokasinya berdasarkan kasus yang nyata terjadi di Indonesia. Bentuk paket info digital pun bebas sesuai kenyamanan murid, misal video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan sebagainya. Asalkan semua informasi yang disajikan sesuai dengan rubrik penilaian yang diberikan dan telah didiskusikan bersama. Murid kemudian bekerja secara mandiri berdasarkan tenggat waktu yang telah disediakan. Selama murid-murid bekerja, Bu Derana juga menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaiannya masih memerlukan bantuan. Di dalam slot waktu khusus ini, Bu Derana menjelaskan kembali konsep-konsep serta memberikan banyak contoh. Pada kegiatan analisis terdapat 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh bu guru tersebut? Kebutuhan belajar murid yang ingin dipenuhi oleh Ibu Derana adalah ada 3, yakni kesiapan murid, minat murid, dan profil belajar murid atau gaya belajar murid. Yang selanjutnya dapat kami jelaskan adalah kesiapan belajar murid. Murid akan menunjukkan kinerja yang baik jika tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan keterampilan dan pemahaman yang mereka miliki sebelumnya.
situasi sedang pandemi, Bu Rana menggunakan metode flip learning dan sebelumnya Bu Rana meminta murid-muridnya dengan pesan WhatsApp untuk mempelajari materi terlebih dahulu yang diunggah di Google Classroom. Untuk minat situasional, Bu Rana memberikan tugas-tugas dengan memicu keingintahuan dalam diri murid. Tugas berupa kuis dan memanfaatkan sumber belajar yang menarik seperti video materi. Untuk minat individu, beliau membebaskan murid dalam mengerjakan tugas akhir sesuai dengan minat murid. Pada profil belajar, tugas-tugas tersebut memberikan kesempatan bagi murid untuk bekerja dengan cara yang mereka sukai sesuai dengan kenyamanan murid. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar murid? Guru Rana menentukan kebutuhan belajar murid, yakni dengan menyiapkan pertanyaan pemandu, mengadakan kuis tertulis dengan memberikan pertanyaan terbuka dan membuat jurnal refleksi. Kedua, memberikan tugas memperkenankan murid memilih sendiri lokasi berdasarkan kasus nyata yang terjadi di Indonesia, membebaskan bentuk paket info digital sesuai kenyamanan murid, misalnya video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, dengan menyiapkan materi yang bervariasi. Pertanyaan pemantik yang kedua adalah, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan oleh Ibu Rana terdiri dari, yang pertama, diferensiasi konten. Ibu Rana menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan materi yang diajarkan, yakni wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia. Sumber yang beliau sediakan adalah berupa artikel dari koran, video-video dari Kenari, WWF, Greenpeace yang ia ambil dari internet. Kemudian Ibu Rana mengupload materi pada Google Drive dan membagikannya pada Google Classroom. Yang kedua adalah diferensiasi proses. Ibu Rana menggunakan metode flip learning di mana murid mengakses materi secara mandiri di Google Classroom sebelum pertemuan sinkronus. Pada tahap awal pembelajaran sinkronus, Ibu Rana memberikan pertanyaan pemantik untuk memperkaya pemahaman murid. Dan guru menyediakan slot waktu tertentu untuk bertemu secara daring dengan beberapa murid yang masih memerlukan bantuan dengan menjelaskan berbagai konsep dan contoh. Diferensiasi yang ketiga adalah diferensiasi produk. Ibu Rana memberikan murid tantangan untuk membuat paket informasi digital yang mengidentifikasi ancaman pada satu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi 3 tingkatan keanekaragaman hayati, sekaligus memberikan rekomendasi penanganannya. Murid menentukan lokasi penelitiannya sendiri. Kemudian Ibu Rana juga membebaskan bentuk informasi digital sesuai dengan minat dan kemampuan murid. Pertanyaan yang ketiga adalah, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Sebelumnya, kita mengenal bahwa di kelas kita dapat memandang penilaian dalam 3 perspektif. Yang pertama adalah assessment for learning, yang disebut juga sebuah penilaian formatif. Penilaian yang dilakukan selama berlangsungnya proses pembelajaran. Sering disebut sebagai penilaian yang berkelanjutan atau ongoing assessment. Yang kedua adalah assessment of learning, yakni penilaian sumatif, penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Yang ketiga adalah assessment as learning, yang disebut juga penilaian formatif, yakni penilaian sebagai proses belajar dan melibatkan murid-murid secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut, seperti penilaian diri dan penilaian antar teman. Selanjutnya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah assessment for learning. Pada kegiatan diferensiasi yang dilakukan oleh Ibu Rana telah melakukan assessment for learning berupa pemberian kuis tertulis dengan pertanyaan yang terbuka. Yang kedua, Bu Rana menilai keaktifan anak-anak dalam menjawab pertanyaan selama proses pembelajaran, yakni pertanyaan pemantik setelah pemaparan materi. Contoh pertanyaannya adalah, kapan terancamnya keanekaragaman hayati ekosistem dapat mengancam keanekaragaman hayati spesies dan genetis, serta mengapa? Assessment for learning adalah merupakan bagian dari penilaian formatif.
Selanjutnya, untuk assessment of learning yang dilakukan oleh Ibu Derana adalah ketika beliau melakukan penilaian pada pembuatan hasil paket info digital yang dibuat oleh murid. Kegiatan ini dilaksanakan setelah proses pembelajaran yang merupakan penilaian sumatif. Selanjutnya yang ketiga adalah assessment as learning. Pada kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Derana, Bu Derana meminta murid untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban dua temannya dan memastikan setiap anak mendapat umpan balik dari teman lain yang beliau lakukan pada saat kegiatan asinkronus. Yang kedua adalah Bu Derana meminta murid melengkapi dan mengerjakan jurnal refleksi, yang mana assessment as learning adalah merupakan bagian dari penilaian formatif. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam dan bahagia.